pranyata tas mita gaib kumelare dadi congkok sapa wae kan anyranti entuk pitutuh yakti Assalamualaikum Pak Sambia. Gimana kabarnya Pak Sambia? Baik-baik. Ya, gimana kondisi lahan kritis di sana? Alhamdulillah Pak. Sudah baik sekarang ya Pak Sambia? Ini Bapak bisa lihat sendiri. Oh, hasilnya ini Pak Sambia? Seperti hasilnya ini. Oh iya. Ini karena dengan adanya reklamasi pada zaman waktu itu kan bagaimana Bapak bersama kita masyarakat dan pengurus untuk bisa merubah situasi keadaan tanah yang sudah rusak karena penambangan liar. Tapi alhamdulillah dengan kita arahkan alih profesi pada para petani yang nambang itu ke arah peternakan kambing PE, sampai sekarang sudah benar-benar alhamdulillah bisa dirasakan hasil kami. Bahkan Pak, dengan adanya kambing itu malah mendorong sedemikian rupa kepada petani untuk menanam. Berarti mau tidak mau kan terdukung juga program kita dulu yaitu untuk mereklamasi lahan yang dulu sudah rusak karena penambangan liar bisa ditani karena terdorong oleh petani itu sendiri kebutuhan pakan karena tanahnya makin kambing peranaan etawa ya. Itu sampai sekarang sudah berapa kira-kira Mbak? Ya menurut perhitungan saya Pak, karena saya itu kan pembibitan juga pemerahan yang hasilnya memang sudah bisa dirasakan betul oleh masyarakat. Di samping hasil pupuknya untuk tanaman sendiri dan bahkan sekarang sudah turah dan dijual keluar. Kedua tempenya, hasil anaknya itu. Yang ketiga itu masalah susunya yang sekarang kenyataannya dari pedukan ini Pak, untuk sampai hari ini satu harian sudah 500 sampai 700 liter per hari. Padahal kan harga 15.000. Kalau ya Bapak sudah bayangkan. Maka dengan demikian juga hasil-hasil yang lain yang bisa dirasakan samping ternaknya itu, kambing PE-nya itu, terutama juga masalah hasil kayu dan buah-buahnya tadi. Di samping salak ya Mbak? Ya, di samping salak ya.
berawal dari menyikapi hidup, kehidupan, dan penghidupan. Saya sebagai seorang guru lukis, yang saya sendiri sebetulnya bukan seorang pelukis. Saya menyikapi hidup ini dengan berani dan nekat karena keadaan. Keinginan saya bukan hanya menuruti istri saya, tapi menuruti kehendak anak didik saya, bahwa saya selama ini selalu menipu untuk memberi pelajaran melukis, karena anak-anak tidak bisa mengetahui mana kerbau dan mana sapi karena belum pernah melihat. Keinginan saya kalau saya buka sanggar di desa, anak-anak akan mengetahui semuanya, tidak hanya dengan cerita itu. Kemudian malam hari saya merenung, ditelepon sama anaknya Mbah Muji yang punya rumah yang dikehendaki istri saya. Mau untuk apa, Pak? Mau tinggal di desa yang sejelek ini? Enggak, istri saya senang sekali, Pak. Dipakai aja Pak Eri. Pak Marsaid itu namanya. Pak Marsaid sangat berjuang untuk bisa menerima saya. Nggak usah nyewa, dipakai aja kalau mau untuk sanggar lukis dan mau ditempati, karena ibu hanya sendirian di rumah itu. Langsung paginya juga saya menemui Pak Marsaid dan saya menumpang dan tidak boleh membayar. Nah, pada saat itu saya bilang sama Pak Marsaid, Pak, sini ketuanya PKK siapa? Di sini sesepuhnya siapa? Oh, ketua PKK Bu Sri. Malah suaminya itu dia di seni budayanya bagus Pak Eri. Tapi ada sesepuh lagi Pak Darto. Dia orangnya wah, sosialnya tinggi, tapi orangnya keras. Rasanya komplit sekali di sini. Hanya dalam batin saya. Setelah itu tidak cukup hanya itu saja, saya harus keluar. Siapa sih yang dianggap sepuh dan bisa diajak bicara di desa Kembang Arum ini? Wah, aduh Pak Eri, Pak Camat Krido orangnya wah, tapi ya jangan kaget kalau punya keinginan dia apa-apa harus terjadi gitu. Wah, sama dong Pak Marsaid, saya suka yang seperti itu. Pokoknya kalau kita mau berbuat sesuatu harus jadi. Saya ke tempat Pak Krido, ketemu. Anda ini siapa? Saya orang baru yang di Kembang Arum, mau mendirikan sanggar lukis dan wisata pendidikan kalau bisa, Pak. Wah, bagus itu. Bagus Pak Eri, bagus. Tapi angel loh Pak, menyelami orang-orang Sleman itu. Angel, bener. Karena saya juga camat baru. Menurut saya angel itu nggak ada Pak. Karena kalau semasih yang membuat sulit manusia, lawannya saya Pak. Langsung Pak Krido rangkul meluk saya. Yus, jadekke. Saya ada semangat. Ada Pak Marsaid, ada Pak Ngadiman, ada Bu Sri, ada Mas Muji, ada Mas Yuli, dan ada Karang Taruna. Nah, disinilah saya mulai beranjak.
Pak Krido selalu bertanya, "Piye Mas Heri? Apa itu?" "Bagus Pak. Pak, saya itu sebetulnya mau tanya banyak tentang desa Kembang Arum Pak, yang sekarang baru beranjak untuk menitih menjadi desa wisata. Apakah memenuhi syarat Pak?" "Wes, memenuhi gue." Desa Kembang Arum itu tergolong desa yang tertinggal. Kowe ora ngerti apa omah-omah kuwi do dikei stiker keluarga miskin. Wah, kalau itu ini Pak, saya itu nggak pernah mengenal bahasa seperti itu Pak. Menurut saya orang kota itu yang miskin Pak, karena di sini orangnya lumo-lumo, ramah-ramah, dan mau bekerja keras Pak. Mungkin tertinggal akan kebodohan-kebodohannya Pak. Wah, yang ngono kuwi apik, bagus kuwi. Nek iso tok garap kuwi apik tenan. Apa yang dibilang Pak Krido, saya turuti. Saya ngumpulkan anak-anak kecil untuk belajar ilmu dasar teater, dengan tujuan agar anak-anak tidak tertinggal dengan apa yang mereka miliki, yang mereka kehendaki. Karena dasar hidup itu ada di ilmu teater. Dan sampai acara apa saja yang ada di desa ini, dari yang hajatan besar, hajatan kecil, sampai kematian, selalu saya filmkan. Pada saat itu Pak Krido datang. "Ki, kelo, kon malu lomba desa wisata." "Wah, siap Pak, siap. Tapi saya kalau nggak juara 1 saya nggak mau." Artinya biar semua semangat. Nah betul, tahun 2007, 2008 kita lomba menang juara 1. 2008, 2009 juara 1 juga. Ibu PKK juara 1 tingkat ketahanan pangan dan kebersihan. Juara 1 lagi Ibu PKK, hatinya PKK tingkat nasional. Saya masih punya keinginan untuk mencapai titik yang bermakna, karena hidup ini indah. Perkembangan untuk lahan perikanan untuk kawasan Minapolitan di Berbah bagaimana Pak? Untuk perkembangan kawasan perikanan di Berbah itu bagus, karena ditandai dengan tambahnya beberapa kolam dan beberapa kelompok. Ya, untuk sekarang pengembangan khususnya arwana itu bagaimana perspektif depannya Pak? Khusus untuk arwana, prospek kedepannya bagus sekali Pak, karena penyerapan pasar itu sangat luas. Terakhir ada tawaran dari China
membutuhkan 60.000 per bulan, dan produksi kami baru sekitar 7.000 per bulan. Wah, masih kurang berarti ya? Masih kurang ya. Untuk budidaya itu setiap berapa bulan sekali arwana itu bertelur? Untuk arwana bertelur itu selama 3 bulan sekali per 1 induk. Tetapi ada musim, jadi musim panen arwana itu dari bulan Desember sampai bulan Juli. Untuk yang itu Pak, jenis arwana bagaimana? Apakah ada satu jenis atau mungkin lebih dari satu jenis? Kalau dulu kan baru satu jenis ya, kalau dulu itu ya. Ya. Sekarang kita dua jenis, ini silver sama super red. Super red ya. Ya. Apakah di dalam budidayanya super red sama silver itu sama? Pada prinsipnya sama, yang membedakan masalah pH air, Pak. Ya, air. Jadi Ya. untuk super red pH air itu lebih rendah, sekitar 6 sampai 6,5. 6,5. Kalau untuk silver dari 6 sampai 8 itu pun tidak masalah, untuk masih bisa produksi. Kemudian masalah pengairan ini Pak, pengairan kaitannya lingkungan hidup. Ini kan nampaknya Pak Santoso dengan kelompok Minakarya ini lebih banyak menggunakan media sungai, yaitu Sungai Kuning. Ini bagaimana pengaturannya? Untuk pengairan, kebetulan Sungai Kuning itu kan juga masuk program untuk prokasi keberdayaatan. Jadi untuk mengatasi keamanan, sebetulnya juga kita kasih ikan, Pak. Ya. Artinya bahwa ikan itu nanti bisa dipanjangkan di masyarakat per 3 bulan sekali. Nah, dengan otomatis karena masyarakat merasa memiliki ikan, tidak akan mengganggu untuk aliran sungai, termasuk pembuangan sampah juga sudah kita larang yang sungai. Karena kita sangat tahu bahwa air itu sumber kehidupan, maka jangan kita kotori. tokoh Jambu Dalari Kerasaan, Bapak Dalhari, karena beliaunya sakit, jadi mewakilkan saya selaku ketua asosiasi, dan menunjuk di sini kami satu rombongan, beliau Bapak Dalhari, ini Ibu Dalhari, terus ini Bapak Siono selaku ketua kelompok tani Jambu Dalari Kerasaan, terus ini Bapak Sugianto ini selaku penasihat, dan Ibu yang mendampingi ini Bu Seniaton ini yang mendampingi Bapak Siono selaku ketua Jambu Dalari di Kerasaan. Kebetulan merujuk dengan program penghijauan pelestarian lingkungan hidup, ini rintisan tidak lepas juga beliau kiprahnya dari Bapak Camat kita, Bapak Krido. Ini juga tidak henti-hentinya untuk memotivasi ataupun mendobrak hingga beliaunya ini Bapak Dalari selaku tokoh yang mengawali kearifan lokal sehingga terjadi varietas produk Jambu Dalari ini yang diunggulkan, kebetulan dilepas pada tahun 2004 itu oleh Dinas Menteri Pertanian, juga pembinaan juga tidak lepas dari Dinas Kabupaten Sleman, provinsi juga tidak lebih dari kecamatan sendiri satu tim. Pak Krido ini juga selalu membangkitkan, memotivasi
keberadaannya nak yinke kalau bahasa Jawanya untuk peningkatan kelembagaan, juga tata niaga, juga masalah budidaya ini juga tidak lepas. Beliau Pak Krido ini selalu konsolidasi, ada komunikasi dua arah dengan PPL, dengan Dinas Pertanian Sleman, provinsi, semua ikut menyatu untuk mengendalikan agar varietas ini tetap lestari. Terutama ini pohon PIT-nya, pohon induk tunggalnya, ini yang beliau Bapak Dalari pertama kali menanam, yang asal muasalnya juga dari Candi Bang, itu dibawa oleh beliau Bapak Dalari menjadi pohon induk tunggal. Nah, waktu itu juga masyarakat sini belum mengenal apa itu varietas jambu Dalari, karena masih Pak Dalari sendiri yang menanam, sehingga dibilang Pak Dalari ini tokoh kearifan lokal karena beliau punya kebijakan yang masyarakat sini diperkenankan untuk menanam jambu Dalari dengan stimulan walaupun tidak ada nilai harganya. Waktu itu 5.000, kalau dibanding dengan sekarang yang harganya cukup signifikan, cukup luar biasa. Ini masyarakat sini sudah merasakan hasilnya. Tapi tujuan awal dari beliau Pak Dalari, pertama biar jambunya aman, karena kalau masyarakat punya otomatis jambu aman. Kedua, enak dalam pembinaan, juga tidak lepas beliau Bapak Dalari melibatkan kelembagaan, terutama Bapak Siono selaku ketua kelompok. Kebetulan juga dari Pak Krido sendiri tidak henti-hentinya memberi motivasi. Saya muncul selaku ketua asosiasi baru 1 tahun, Pak. Ini sudah dipacu ibarat orang berlari 100 meter. Jadi kita harus membenahi pemasaran. Sebenarnya untuk outfitnya, untuk nilai ekonomisnya jambu Dalari ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di produk yang lain kebingungan cari pemasar, tapi kalau kita kebingungan cari hulu, hilirnya sudah jadi. Jadi kita tidak tinggal membenahi untuk hulunya aja. Kebetulan dari program-program yang semenjak ini dikawal oleh beliau waktu itu dipegang Pak Krido, itu pengembangan kawasan, ini programnya sampai 2015. Jadi masih ada pengembangan kawasan khususnya untuk produk varietas jambu Dalari ini akan diselesaikan sampai 2015 untuk sentranya menjadi di Kecamatan Berbah sama Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Prawira. Saya berasal dari Ambon dan saya adalah seorang istri dengan 3 orang putra. Umur saya 53 tahun. Pendidikan saya S1 Ekonomi. Saya adalah wanita yang mungkin tidak seperti wanita Indonesia pada umumnya. Di usia saya yang 26 tahun pada waktu saya menikah, saya sama sekali belum tahu apa itu dapur. Jadi pada saat saya di Jogja tanpa pekerjaan, saya begitu merasa sangat sulit menghadapi hidup ini. Tanpa keterampilan apa-apa. Dan setelah saya bergabung di kelompok wanita tani Seruni yang saya bentuk bersama ibu-ibu, saya terpanggil untuk terus berusaha. Dan sebagai ketua kelompok, saya nggak mau kelihatan bodoh di depan anggota saya. Untuk itu saya terus belajar dan saya terus bermimpi bagaimana saya bisa menjadi ketua kelompok yang benar-benar bisa diandalkan oleh mereka. Saya lihat di sekeliling tempat tinggal saya tumbuh banyak pisang utar yang sama sekali tidak mempunyai nilai jual. Jadi pada saat itu saya menghimpun warga sekitar, khususnya ibu-ibu, bagaimana kita bisa membentuk suatu kelompok yang mewadahi ibu-ibu tersebut, termasuk saya,
untuk kita bisa berkreasi dengan apa yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama pisang utar tersebut. Tujuan saya pada saat itu yaitu ingin merubah nasib mereka, termasuk saya juga, bisa lebih baik dari yang kita alami pada saat itu. Saya mulai mencoba membuat tepung dari pisang utar tersebut karena keinginan saya bagaimana saya bisa merubah hidup masyarakat yang ada di sekitar saya, termasuk saya, untuk menjadi lebih baik ke depan. Produk pertama saya yaitu tepung pisang, tapi setelah saya lemparkan ke masyarakat, minat masyarakat terhadap tepung pisang itu sangat kurang karena mereka belum tahu bagaimana mengolah tepung pisang menjadi aneka macam kue yang mempunyai nilai jual tinggi. Untuk itu, saya coba membuat pisang tersebut menjadi sambal goreng pisang, dan setelah saya lemparkan ke pasaran, ternyata minat masyarakat cukup tinggi untuk produk saya yang kedua ini, yaitu sambal goreng pisang. Tidak berhenti sampai di situ, saya mencoba lagi membuat kopi yang berbahan dasar dari pisang tanpa kafein. Jadi kopi tersebut sangat sehat dan aman bagi penderita darah tinggi ataupun jantung. Belum cukup sampai di situ, saya sama teman-teman saya anggota KWT Seruni, kita terus berinovasi, maka kita mulai melirik ke jantung pisang. Di sana jantung pisang kita olah lagi menjadi nugget jantung pisang, stik jantung pisang. Terus masih ada lagi bonggol yang kalau orang tebang pisang dibiarkan terpendam dalam tanah. Di situ saya angkat lagi, saya coba mengolah bonggol tersebut dan ternyata bisa kami jadikan semprong bonggol pisang, sirup bonggol pisang, dan kerupuk bonggol pisang. Setelah semua produk itu saya lemparkan ke pasar dan ternyata minat masyarakat sangat antusias dengan produk olahan pisang, kami masih melirik batang pohon pisang yang masih menganggur. Di situ saya coba lagi dan ternyata menjadi abon batang pisang. Dan alhamdulillah begitu saya pasarkan langsung minat masyarakat sangat besar terhadap produk saya yang terakhir itu. Dan hingga kini saya sudah mempunyai 21 produk olahan pisang, belum termasuk produk keturunan dari tepung pisang. Dan kurang lebih sekarang sudah mencapai 35 produk yang kami keluarkan dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan. Tapi saya bangga sama anggota saya yang kebetulan dari 31 anggota, semuanya mempunyai pendidikan SD. Yang SMA cuma 2 orang, S1 1 orang, selebihnya SMP dan SD, kebanyakan SD. Mereka harus bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini loh kami dengan pendidikan minim, kami bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Tepung beras kasaripun, tepungipun nggih itu 750 gram. Coklat sing gampil-gampil riyen, mulai sing angel-angel mangke bertahap riyen. Ingkang kaping 3 mangke damel bahan lulur teh ijo.
Bapak Heri ingkang dipun kenalaken saking warga mriki ingkang dados dosen wonten ing Yojo. Pak Heri menika kepengin damel desa wisata wonten ing Kembangarum mriki. Tujuanipun padosa tiyang mriki ingkang sewau boten gadah pekerjaan menika sageta meningkataken kepinteranipun. Wontenipun desa wisata ugi wonten mriki bermanfaat sanget kangge warga kawula. Nggih menika saged ingkang sewau boten saged mangsak lajeng saged mangsak. Lajeng ingkang sewau boten saged ngaturaken hidangan kangge piyantun kathah menika lajeng saged. Menika ingkang saking Pak Heri. Lah ingkang saking Pak Krido menika nyemangat supados piyantun mriki wantun majeng supadosipun mangke lepas saking desa kemiskin atau warga miskin.